Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik pemirsa semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik pemirsa semuanya, ada hadis dari Abu Hurairah dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasara mu'siron yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa melapangkan kesempitan orang lain, maka Allah akan melapangkan kesempitannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa memudahkan kesukaran atau kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia ataupun di akhirat. Dan barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya itu membantu orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dapat kita ambil 4 poin penting, bahwasanya kita diharuskan untuk melapangkan kesempitan orang lain. Yang kedua, memudahkan kesulitan orang lain. Yang ketiga, menutup aib orang lain. Dan yang keempat, saat kita mau menolong, saat kita mau membantu saudara kita, sesama kita, ataupun sebuah organisasi, maka Allah juga akan menolong kita. Ada dalam hadis lain dijelaskan, al-muslimu lil muslimi kalbunyani yasudu ba'duhum ba'dun. Yang artinya, muslim yang satu dengan muslim yang lain ibarat sebuah bangunan. Mereka akan saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Ibarat sebuah bangunan, di sana ada pondasi, di sana ada dinding, di sana ada jendela, pintu, dan atap, serta hal-hal yang lainnya. Semua bekerja, semua bermanfaat sesuai dengan porsinya masing-masing. Semua saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan manusia. Manusia yang satu dengan yang lainnya, mungkin kita semua berbeda, beda sifat, beda keadaan, dan perbedaan yang lainnya. Namun dari perbedaan itu, kita bisa saling tolong-menolong, kita bisa saling peduli satu sama lain. Baik, pemirsa semuanya, bisa dikata kita tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang hanya kita butuhkan adalah hati kita untuk menolong mereka. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, banyak orang yang dimampukan oleh Allah, tetapi hati mereka tidak tergugah untuk menolong orang lain. Misal, dimampukan harta atau finansial oleh Allah, tetapi tidak membayar zakat, infak, ataupun sedekah. Dimampukan oleh Allah dalam bentuk jabatan, tetapi jabatan itu tidak dipergunakan, tidak dipakai untuk menolong agama Allah.
Baik pemirsa semuanya, bukan Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita, bukan Allah tidak memampukan kita untuk menolong orang lain. Tetapi mungkin diri kita yang selalu mencari alasan bagaimana agar kita tidak menolong, bagaimana agar kita tidak membantu sesama kita. Padahal kita diciptakan oleh Allah, semuanya memiliki manfaat. Kita diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sia-sia. Saat kita tidak bisa membantu dengan tenaga kita, maka kita bisa membantu dengan uang ataupun harta yang Allah titipkan kepada kita. Saat kita tidak mempunyai harta, kita masih bisa membantu dengan jabatan kita. Saat kita tidak memiliki jabatan, kita masih bisa membantu dengan ilmu kita atau pikiran kita. Saat kita merasa kita tidak memiliki segalanya, kita masih bisa membantu dengan doa kita. Satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa saat kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu pula yang akan hadir dan kembali lagi kepada kita. Mungkin kita bukan seorang hartawan, mungkin juga kita bukan seorang bangsawan, mungkin juga kita bukan seorang ilmuwan, apalagi kita orang yang mempunyai jabatan. Tetapi menjadi sebuah pilihan, kita mau atau tidak menjadi seorang pejuang. Baik pemirsa semuanya, ada pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari sekitar kita. Banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang sukses, yang mereka memunculkan ide-ide besar, mereka memunculkan hal-hal besar. Contoh, kita diberi oleh Allah mobilitas berupa kaki. Ternyata ada masalah yang lain, kita membutuhkan hal yang lain. Kita saat ingin bepergian ke suatu tempat, kita membutuhkan jarak yang panjang, kita membutuhkan tenaga yang lebih besar. Kita ingin cepat sampai, kita ingin tenaga yang kita keluarkan tidak begitu banyak. Maka hadirlah alat-alat transportasi yang bisa kita lihat sekarang. Hal-hal besar itu datang dari mana? Hal-hal besar itu datang dari kepedulian orang terhadap orang lain. Mereka ingin meringankan beban orang lain. Mereka ingin melapangkan kesempitan orang lain. Itulah mengapa sekarang banyak sekali alat-alat yang kita temukan di sekitar kita sangat memudahkan kita dalam kehidupan. Baik pemirsa semuanya, saat kita memikirkan hal-hal besar, maka yang akan terjadi, maka yang akan kita hasilkan hal-hal besar juga. Namun saat kita memikirkan hal-hal kecil, kita memikirkan sesuatu yang hanya kerdil, saat kita ingin melakukan sesuatu, kita dapat apa? Berapa yang akan kita dapatkan, sekerdil itu pula apa yang kita dapatkan. Bukan menjadi orang sok bijak, dan na'udzubillah setelah itu menjadi orang yang jumawa, tetapi semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus tamparan untuk diri saya sendiri, agar kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk sesama, untuk alam semesta. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.